Waduh, gimana dong? Kasih ini. Yang baru. Bener. Gimana? Mana malah itu? Mana? Itu. Iya. Ah, Ih, centil ngajur di si Zebra. Di Cesar itu di Cesar. Perajian. malah lahiran di zebra. Rezeki ya, coba si centil lihat coba. Waduh, centil. Lagi santai kawan. Santai kawan, rumot. Selamat datang di video kau. Hari ini kita akan ngebenerin salah satu mobil yang wiringnya berantakan bangetnya pakai banget sampai aku juga bingung mau mulai dari mana. Tapi nggak akan kita bongkar semua untuk wiringnya. Kita bakal bikin wiringnya lebih modern dengan cara ngerubahnya yang asalnya ortodok banget. Kita bakal bikin modular, terutama di bagian power distributionnya. Karena power distributionnya mobil ini walaupun terlihat buduk seperti ini juga horsepowernya lumayan, turbocharged dan sudah fuel injection, sudah standalone ECU-nya. Dan mungkin kalian tahu mobil ini mobil apa, tapi kalau kalian mau lihat dalamnya, lihat sini. Ini dalamnya seperti kandang tikus. Lihat relaynya gular-gular di mana. Ini sikring, lihat kabel 12 volt before sikringnya keluar seperti ini. Belum lagi nanti kalian lihat yang di bagian kabinnya, tapi itu kayaknya nggak akan aku bongkar bagian kabin. Cuman nanti kalian lihat deh di kolong dashboardnya, kalian bisa lihat seperti apa issue gular-gular tanpa di bracket, tanpa di apa-apain. Tapi alhamdulillahnya mobil ini sudah berjalan sejak mungkin dulu aku bikin wiring tahun 2016 atau 2015 dan sampai sekarang masih menggunakan wiring yang sama, relay yang sama, ECU yang sama, bahkan alhamdulillah engine masih yang sama. Sudah kita pakai kemana-mana dengan bebannya, kalian tahu sendiri kan, bebannya overload. Tapi dengan kata lain, alhamdulillahnya walaupun memang ortodoks seperti ini, kalau misalkan kitanya pede ya bisa aja sih, tapi dengan syarat yaitu mobil kalian jangan kalian lakukan ini ke mobil klien kalian ya. Ini hanya boleh dilakukan di mobil kalian sebagai mobil praktek kalian, bahwa kalian bisa nyobain dengan relay seadanya, wiring seadanya, ECU seadanya. Mobil pun masih bisa reliable walaupun dengan teknik-teknik yang aku pakai masih ortodok banget. Mas, ECU-nya yang mana, Mas? ECU-nya? Nih. Itu ECU-nya tuh. Kamu jangan kaget ya. Orang Arab aja sampai terkejut-kejut lihatnya nih, lihat nih. Gak diikatin, gak diapa-apain, coba. Lihat nih. Oh, kan? Sungguh profesional kan kerjaan saya kan? Pertama kita bakal bikin wiringnya ini modular. Kita bakal menggunakan fuse and relay box yang 6 way yang isinya ada 6 relay. Jadi kita harus misah-misahin dulu untuk kabel power injector mana, kabel power coil mana, kabel power untuk ECU mana, radiator fan, fuel pump, AC kompresor, AC fan, dan untuk power supply lainnya memang semua ini tidak ada di sini. Jadi ada beberapa untuk sasis kita simpan di bawah dashboard. Itu memang kelemahan kalau misalnya kita bikin tempatnya terpisah. Nah, ini pola pikir tahun 2016 yang dimana belum nyampe ke sananya. Yang sebenarnya semakin sini kita tahu bahwa untuk urusan power distribution itu sangat-sangat disarankan satu tempat. Kenapa? Supaya troubleshootnya tidak perlu ngacak-ngacak ke tempat lain. Jadi kita untuk engine manajemennya kita bakal bikin satu tempat di tempat sini juga, karena aku untuk saat ini belum ada waktu untuk merubah engine manajemen Zebra. Jadi kita bakal berubah dulu untuk power distributionnya supaya lebih efektif, karena selama ini setiap kali kita road trip memang agak deg-degan, walaupun memang alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa, cuman ada deg-degan aja karena aku tahu bahwa ada suatu hal yang kurang serak atau kurang sesuai untuk bagian power distributionnya. Oke, yang pertama kita bakal bagi-bagi lagi. Ini ada kabel oranye dan kabel kuning. Jujur nih memang tidak ada labelnya karena zaman dulu aku belum labeling sistem. Cuma nanti kita bisa pakai kemungkinan untuk yang oranye ini yang untuk coil, yang kuning untuk injektor, dan yang untuk merah ini untuk ECU. Kenapa aku tahu untuk ECU? Karena hanya 5 ampere. Oke. Sedangkan untuk yang kuning 10, yang oranye ini harusnya 20. Nah, bener kan 20. Karena berarti fix yang kuning injektor, yang oranye adalah coil. Ini bakal kita potong, kita bakal socketing, kita bakal bikin modular. Kemudian di sini ada satu lagi, ini sepertinya untuk fuel pump bagian sini, ini untuk relay ECU, injektor dan lain nyatu, semua harusnya dipisah juga.
Di sini ada relay untuk radiator fan, AC fan, beserta dengan ini relay untuk idle up. Barbar banget karena Zebra ini tidak ada idle up-nya. Zebra ini idle up-nya masih pakai thermovalve. Jadi untuk idle up ketika panasnya tidak ada. Maka dari itu aku untuk AC masih pakai ini. Tapi ada juga idle up ini yang kecil ini dikontrol sama ECU. Walaupun memang kurang efektif sih. Nanti aku harap bisa ada waktu untuk upgrade idle up si Zebra biar kayak mobil-mobil lain ada AC kontrolnya. Dah. Sekarang kita masuk ke main figuran. Fatki. Siap. Ngerti? Oke. Siap ya. Siap. Paham ya? Berangkat. Nih, kameramen baru. Yang ngerjainnya Fatki. Fatki ini dia lagi magang di sini beserta dengan kameramen. Jadi sekarang aku udah kameramen. Magang juga, biasalah. Jadi sambil belajar kita sama-sama belajar, aku belajar, mereka pun belajar, kita maju bareng-bareng. Pro tipnya kalau kayak gini kan kita bingung, kita ngerjainnya memang banyak banget. Jadi Fatki ini nanti ngerjainnya potong dulu semuanya, terus grouping mana coil, mana injektor, mana ECU untuk outputnya. Nanti setelah itu semua outputnya ketahuan, mana radiator fan, mana fuel pump, baru kita geser ke input trigger. Ini potong aja dulu semuanya. Lihat nih, udah paling enak gini. Gek. Satu set. Ini bukan sampai merosot coba beredetnya juga nih. Segini doang untuk nyalain mesin sebenarnya, tidak kompleks. Cuman yang bikin kompleks adalah yaitu desainnya. Nah, sekarang untuk coil sudah kita labeling. Coil injektor. Ini injektor. Ini ECU. Ini ada AC request. Sini ada fuel pump request. Potong. Kemudian di sini ada radiator fan request. Ini ada ignition 12 volt nih. Lep. Oke. Ini ada fuel pump output. Lep, gunting. Ini ada kabel yang gede nih. Ini kabel AC fan, jadi kondensor fan. Karena kondensor fan Zebra ini di belakang. Sekarang kita cabut semua. Oh, kabel groundingnya belum dicabut nih, yang hitam tuh. Eta iya jangan dicabut. Nggak usah gini Fatki. Nggak usah. Nanti kan kita cabut. Nah, sekarang beneran ini power distribution modulnya si Zebra. Jadi kurang lebih Zebra 8 tahun dikendarai oleh relay seperti ini yang warnanya lihat udah campur dengan ablas oli dan lain-lain. Sekarang waktunya kita ganti. Jangan ya bang. Ini. Terima kasih, thanks for your service. Kita bakal recycle lagi untuk relay dan lain-lainnya karena relay masih bagus. Kita hanya ingin ngeberesin kabelnya supaya tidak ada solderan kayak gini nih, lihat. Solderan kayak gini, kemudian kabel-kabel jumper yang ada di tengah, mana ya tadi ya? Nih lihat, kabel jumper lagi di tengah, nggak tahu tujuannya kemana dan maksudnya seperti apa. Tapi pasti kita bakal ganti semua supaya jauh lebih simple dengan metode yang sudah kita gunakan saat ini. Sekarang di bagian engine bay-nya emang kotor kan ya? Jadi ini memang oli dari ablas si Zebra memang lumayan karena jujur ini nggak pernah kita drain, nggak pernah kita kosongin, bahkan sampai tumpah-tumpah tuh situ tuh. Aduh, maafnya Zebra ya, maaf banget. Ini harus dibuka dulu nih, buka dulu. Oke, dibuka dulu aja biar leluasa. Kita simpen. Ini sekarang sudah tergeletak beberapa kabel yang sudah jelas markingnya. Ini untuk injektor, ini untuk coil, ini untuk ECU, ini untuk 12 volt solenoid. Olinya kemana-mana. Ini untuk mana ya? Nah ini nih. Ini untuk additional 12 volt karena waktu itu aku sempat beberapa nambahin untuk solenoid. Ini ada untuk fuel pump 12 volt. Ini untuk ignition on trigger dan untuk fan juga nih, untuk fan trigger. Kemudian untuk fuel pump triggernya mana? Fuel pump triggernya. Dengan dia, fuel pump trigger nih. Nih fuel pump trigger nih. Fuel pump trigger dan AC on nih. AC on, maaf, potong dulu. Lihat nih jumperan nggak jelas nih, lihat. Nah, udah. Hanya segini triggernya. Jujur memang hanya segini. Sisanya kita bakal ini trigger dan output ya. Trigger dan outputnya hanya segini. Nanti kita bakal rapiin lagi.
Dia nggak terlalu ortodok. Zebra soketnya bakal kita laser. Walaupun zebra, tapi setidaknya minimal soketnya doang lah yang MF Go. Sisanya mah nanti nyusul aja dulu ya. Jadi setidaknya si zebra kita coba pakai laser. Untuk konektornya bakal kita laser karena ya biar agak modern lah ya. Sini kita bakal masukin ignition 12V, ECU, coil, ECU, injektor, engine, coil 2, 3, 4, 5. Oke. Play. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua yang belakangnya itu fuel pump, F pump, red fan, AC fan, sama GND. Sip. 5 4, 9. Karena kita bakal pakai soketnya yang 10 dan ini soketnya yang waterproof. Lihat. Gagah gini kan? Mantap belakangnya. Lep. Ini mah laser dong, Bos. Wiring jelek nggak apa-apa, mobil jelek nggak apa-apa. Yang penting soketnya di laser, Bos. Kaget tambah bercanda. Bos. Oke, tinggal satu lagi yang kurang apa coba? Logo, coy. Oke nggak? Cukup lah ya. Berangkat. Oke nggak tuh? Ya sini, balik lagi ke meja belajar. Karena kita semua di sini sama-sama belajar. Jadi yang tadi aku cerita untuk fuse boxnya kita pakai yang 6-way seperti biasa karena tidak ada yang spesial dan memang hanya ngedrive untuk kayak ECU, coil, injektor, fan, kompresor dan lain-lain supaya waktunya cepat. Jadi kita pakai yang basic-basic aja. Ini memang harganya terjangkau tapi balik lagi kalau misalnya kalian pakai material yang bagus, skunnya pakai Utilux, kabelnya pakai yang bagus, memang akan menjadi sebuah produk yang bisa dibilang reliable. Walaupun dia tidak waterproof, jadi harus kalian perhatikan positioningnya. Tapi ini merupakan salah satu untuk power distribution atau fuse box and relay yang sangat convenient, sangat praktis sekali dan multiple use. Bisa kalian gunakan di mana ini. Tapi kelemahannya hanya 6 relay, jadi mungkin hanya bisa ngedrive untuk basic engine function aja, tidak bisa semua sasis bisa dia drive karena terbatasan untuk slotnya. Mas, sekarang tinggal apa mas berarti mas? Ini tinggal fitting buat si fuse box. Jadi kita nanti rencanakan ditempatkan di tempat yang manis mungkin, perapian ulang. Untuk konektornya sudah terpasang. Oke, untuk output fuel pump sudah ada, tinggal output dari radiator fan, AC kompresor, dan nanti ada tambahan satu lagi dari intercooler fan. Nah, ini untuk relay fuse box Zebra yang baru seperti biasa kita pakai relay fuse box yang 6-way. Isinya apa aja? Ada injektor, ada coil, ada ECU, ada fuel pump, radiator fan, AC kompresor dan AC fan. Semuanya sekarang di dalam satu box ini tidak bergeletakan seperti kandang tikus sebelumnya. Pickup turbine. Mas gimana mas? Ini kan udah parkir nih mas. Alhamdulillah, ini tinggal yang ideal kontrolnya mau dipasangin sama andalan dari MF Go, Mas Randy. Nah, sekarang wiringnya jauh lebih clean, jauh lebih rapi kalau melihat wiring sebelumnya. Ini jujur li nggak tahu siapa yang bikin wiring. Sebenarnya ada, aku tahu sih namanya si Uji. Tapi apa yang ada di pikiran dia bikin wiring kayak gini, tapi nggak apa, namanya juga proses. Sekarang wiringnya lihat nih. Ada jauh lebih rapi, lebih clean, semua terstruktur, ada label-labelnya, dan yang pasti adalah tidak terlalu kayak kandang berit. Soalnya kita Zebra bakal pakai lagi road trip
ke Semarang kali ini. Semoga lancar. Lanjut teman-teman, terima kasih. Tapi kalau kalian pikir si Zebra cuma ngerjain wiringnya, nggak cuma ngerjain wiring, karena si Zebra juga lihat nih. Ngapain Ki si Zebra Ki? AC. Wey, kompresor AC-nya ganti, lihat nih. Neo, genuine. Dimensinya yang lebih kecil, yang diharapkan tidak terlalu besar kayak ini nih. Ini kompresor jadul, Sanden 507 atau 505. Jadi terasa sangat berat untuk mesin 1300 cc ini. Maka itu solusinya kita coba ganti untuk pakai kompresor yang jauh lebih kecil. Kalau misalnya kalian suka ngoprek AC, mungkin kalian bisa lihat kodenya ini. Ini kompresor salah satu mobil yang mesinnya kecil, 3 silinder, mirip-mirip lah teknologinya sama GR Yaris. Walaupun sama-sama 1000 cc gitu ya. Dan selain itu juga untuk urusan wiringnya sekarang sudah ada fuse and relay boxnya. Ya cakep banget kan. Sudah dilengkapi dengan label dan lain-lain. Begitu pula untuk sikring sudah nempel dan mobil pun sudah bisa cranking. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan sini memang masih berantakan. Namun setidaknya tidak begitu berantakan seperti sebelumnya yang memang seperti kandang tikus. Dan power distributionnya pun sekarang semua sudah satu pos di dynamo starter. Begitu pula untuk kabel grounding, kita kasih ekstra kabel grounding. Walaupun memang ini kabel groundingnya nempelnya ke subframe. Sekarang Iki lagi mau bongkar tengahnya, cobain kompresor AC, harus bikin bracketnya. Dan satu lagi PR Zebra adalah di kolong sini. Di kolong sini ada surge tank untuk oil engine, itu nggak ada bracketnya, jadi mau dibuatin sama Samir Hadi. Nah ini untuk isu si Zebra, kalian lihat kita hanya pakai box sederhana seperti ini. Jangan lupa pakai stiker wire, karena aku sangat fans banget sama si Ryan ini. Walaupun terlihat sangat sederhana, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berfungsi. Dan kita bakal upgrade lagi functionnya. By the way, issue umurnya sudah lumayan lama, tapi tetap bisa di upgrade karena untuk Speedoino ini firmware terus update. Dan dengan keleluasaan hardware dari Arduino ini sangat-sangat mempermudah kita kalau misalnya kita mau extension untuk input dan outputnya. Jadi kita upgrade karena kita bakal pasang AC control dan PWM atau pulse width modulation idle control. Dikarenakan selama ini si Zebra untuk idle-nya hanya dikontrol oleh yang namanya thermovalve, sedangkan untuk idle ketika operating temperature ini tidak ada idle additional. Maka itu selama ini untuk AC kita pakai fast idle dari Grid Corolla, tapi agak sedikit susah untuk dikontrol. Jadi kita coba untuk update ke pulse width modulation idle up control. Nah, mumpung sekalian dibongkar wiringnya, AC-nya dan lain-lain, Zebra bakal aku pakai ini namanya AC control. Tapi di dalam Speedoino ini untuk wiring AC controlnya belum ada karena ini memang sangat-sangat basic sekali. Ini Speedoino versi NO2C yang dimana pin outnya pun sangat-sangat secukupnya. Bahkan untuk radiator fan pun aku pakai output untuk idle. Jadi aku bakal balikin lagi untuk yang idle bakal aku pakai untuk idle control. Untuk yang fan itu bakal aku pakai mungkin dari VVT. Dan untuk AC kompresornya, nah itu aku masih belum tahu nih. Kita bakal coba flashback dulu. Kita coba lihat lagi diagramnya seperti apa. Kita coba cek lagi ini pin out dari isunya yang sekarang sudah terkonfigurasi di si Zebra itu seperti apa. Nanti setelah teringat semua, mana pin untuk fan, mana pin untuk shift light, mana pin untuk map input, kita bakal bikin lagi mungkin extra pin out sebanyak 4 buah, yaitu untuk AC request, AC kompresor out, idle 1 dan idle 2. Itu pun kalau memungkinkan untuk urusan idle-nya. Karena untuk idle-nya aku bakal bikinin agak ekstra idle 1, idle 2 dikarenakan untuk idle itu lebih konsisten menggunakan idle control yang 3 pin walaupun masih pakai PWM, belum stepper, tapi untuk yang 3 pin itu sangat-sangat konsisten untuk hasil idle-nya. Jadi sangat-sangat nurut. Dan bisa kalian lihat sini ini boardnya, aku masih menggunakan board Arduino NO2C versi 020 yang sama yang dulu aku gunakan, belum berubah sama sekali ya, dimana aku beli tahun 2017 atau 2016 aku lupa. Tapi yang pasti masih menggunakan board yang sama, komponennya sama, bahkan Arduino pun masih yang sama. Dan kalian bisa lihat sini, ini barbar sekali, banyak banget jumper-jumperan. Tapi selama ini berfungsi dan ini mobil sendiri, disitulah keseruannya. Kita bisa bereksperimen, kita bisa tahu limitasi sampai mana. Bahkan dengan device seperti ini kita sudah ke Palembang, sudah ke Lampung, sudah ke Jogja, sudah kemana-mana deh pokoknya. Dari tahun 2016 atau 2017 aku lupa sampai sekarang alhamdulillah masih menggunakan hardware electrical atau komponen yang sama. Murah itu nggak selalu murahan, itu tergantung kalian bagaimana ngetreatmentnya. Kalau misalkan murah tapi kalian bisa ngetreatmentnya, kalian bisa mempergunakannya secara maksimal, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa future proof. Kita bisa upgrade untuk AC control dengan cara ini. Firmware-nya masih tahun 2022 bulan 2. Ini aku upgrade dikarenakan waktu itu
ada feature yaitu VSS Engine Detection, yang dimana walaupun si Zebra belum ada VSS-nya, cuman sekarang bakal kita upgrade ke firmware. Coba kita lihat ada firmware berapa. Nah, sekarang sudah ada firmware 2024 bulan 2. Jadi bulan 2 2024 itu ada firmware baru. Yang dimana sebelumnya sebenarnya untuk AC control itu ada di 2023. Cuman karena si Zebra jarang aku urus, kasihan pokoknya, sedih deh. Sekarang kita choose port COM14 upload. Nah, udah. Ini lagi proses untuk upgrade si Arduino-nya. Lihat, sekarang upload to Arduino completed successfully 2024. Kita tinggal exit, buka lagi Tuner Studio-nya. Kita buka Tuner Studio-nya. Nah, ketika sudah masuk Tuner Studio-nya, dikarenakan ini sudah upgrade firmware, dia ada katanya firmware signature mismatch. Soalnya firmware yang di Tuner Studio itu masih yang 2022 bulan 2. Sekarang sudah kita upgrade ke 2024 bulan 2 juga. Tinggal di update issue definition. Kalau sekarang tinggal klik, bisa download langsung dari EFI Analytics servernya. Kalau zaman dulu kita harus download manual untuk ini filenya atau file si Tuner Studio supaya dia bisa sinkron dengan Speeduino. Itu harus di download manual. Di sini juga memang ada warning, tapi jangan khawatir, kita tinggal view aja. Dikarenakan ada beberapa parameter yang memang tidak ada sebelumnya di firmware 2022. Sekarang adanya di 2024. Kita bakal send current Tuner Studio setting. Oke. Karena sudah firmware 2024 bulan 2, kita bisa lihat di sini ada keluar feature air conditioning control dan fuel oil pressure. Walaupun memang sini si Zebra sudah aku pasangin fuel and oil pressure, tapi aku nggak dulu bahas ke sana. Kita bakal fokus dulu ke air conditioning controlnya dulu. Sini ada air conditioning enable, kita buat ke on. Nah, di sini kita harus set AC request pin pakai yang mana, AC compressor pin pakai yang mana, dan polarity serta lain-lainnya ini harus kita set dulu karena kita mau solder untuk wiring tambahan dari input output si Speeduino ini. Nah, sekarang untuk additional input outputnya sudah jadi, kita pakai soket biasa aja yang barbar aja karena ini dalam kabin Zebra, walaupun bocor tapi ya semoga tidak apa-apa. Tapi kalau kalian lihat sini, semua soketnya aku langsung jumper ke Arduino-nya, yang dimana aku harapkan untuk outputnya terutama karena dia bakal ngedrive kompresor relay. Semoga output dari Arduino ini cukup tanpa harus melalui transistor seperti ini. Dan yang pasti tetap kita bikin modular, karena kalau misalnya langsung tarik ke engine itu bakal kompleks, bakal capek ngukurnya. Kita bikin additional pin out. Jadi untuk SQ ini sekarang ada 1, 2, 3, 4, ada 4 soket. Ini untuk oil pressure, ini untuk fuel pressure, ada shift light, ada AC kompresor, ada AC request, dan ada map switch. Nah, untuk urusan engine-nya ini dilanjut sama Fatki. Itu aku request untuk 4 kabel ke bagian engine-nya, 1 untuk idle dan 3-nya lagi untuk spare. Jadi nanti kalau misalnya mau ada additional input output atau sensor, misalkan ethanol sensor, atau misalkan mau tambah solenoid untuk nitro gitu, itu kita nggak usah tarik kabel lagi, sudah disiapkan kabelnya sama Fatki. Nah, selain itu juga kalau kalian lihat sini, ini wiringnya emang berantakan sekali. Tapi ada beberapa yang aku benerin soldernya karena sumurnya sudah sangat tua, dan ada pin out yang aku swap. Karena di NO2C ini atau Speeduino NO2C ini tidak ada output untuk fan. Sebelumnya aku output fan-nya pakai output untuk idle, tapi karena sekarang idle-nya dipakai, jadi output fan aku pakein di outputnya VVT. Bingung kan? Kenapa? Sebenarnya sama aja semuanya, cuman di boardnya ini sudah ada labelnya. Jadi kita patokannya terhadap skematik yang tadi kita lihat. Itu skematiknya keluar di Arduino-nya pin berapa, kita set di Tuner Studio. Sekarang untuk fan kita pakai output pin 6 atau digital 6. Untuk idle-nya default, aku defaultnya itu ada di idle-nya itu defaultnya di digital 5. Sedangkan untuk AC request ada di pin 52 dan AC outputnya ada di pin 51. Dan yang terakhir adalah untuk map switch. Karena sejak ini aku pakai 2 mapping. Satu pakai untuk mapping santai-santai, satu lagi untuk mapping yang agak onar, yang timingnya jauh lebih advance. Yang kemarin kalau misalnya di dyno kita 160 waveform. Power, tapi untuk daily aku pakai mapping yang lebih safe. Apa yang kita ngasih demand ke engine untuk ngasih ignition advance, karena kita nggak perlu untuk ignition advance tersebut. Jadi kita bikin dual mapping untuk si Zebra ini. Nah, sekarang kita coba pasang desainnya lagi. Tapi nggak hanya itu ya, tadi aku sempat bilang idle, karena aku bakal pasang PWM idle solenoid, yang dimana itu perlu idle output dari
ECU, dan itu nanti bakal bikin AC kontrol kita semoga lebih terkontrol. Semoga jadi Zebra AC-nya kalau misalnya nyala AC itu kayak mobil-mobil zaman sekarang, di atas TPS tertentu mati, di atas RPM tertentu mati, dan ketika engine off itu mati, serta idle-nya naik duluan baru AC kompresor naik. Jadi lebih terkontrol, untuk transisi antara AC on dan off-nya itu lebih smooth. Poinnya itu tujuannya sederhana tapi prosesnya kompleks, codingnya kompleks, wiringnya juga kompleks. Jadi jangan suka menyepelekan pekerjaan, cuma kita doang, tapi ternyata tidak coy. Banyak banget yang harus kita pertimbangkan. Sekarang ionisasi sudah terbuat untuk yang AC kompresor dan lain-lainnya. AC request warna biru, oke, AC kompresor. Pro tip untuk kalian ketika nyolokin pakai konektor seperti ini, pastikan tidak ada pin yang merosot atau melorot, karena ketika konektor seperti ini memang sangat-sangat sekali rentan untuk pin yang melorot. Ya. Firewire.com Motorsport Elektronik, salah satu inspirator kita. Nah, ini untuk yang additionalnya, AC request, map switch, AC kompresor, dan shift light. Colokin, dep, oke. Ready to crank. Nah, di sini ada penunjuk. Udah, oke. Tunggu dulu kompresor AC selesai serta waring-waring lainnya, baru kita coba untuk first cranking dan kita cobain semoga idle kontrolnya, AC kontrolnya berfungsi sesuai dengan ekspektasi. Seperti biasa kalau udah bongkar-bongkar gatel sana sini, akhirnya aku putuskan juga untuk minta tolong Fatki dan Randy untuk cabut. Ini adalah kabel untuk central lock, yang dimana central locknya pun sudah nggak jalan sekitar 5 tahun yang lalu. Akhirnya aku putuskan untuk cabut central locknya, dan alarmnya memang sudah tidak berfungsi dengan baik. Kabelnya. Ya, ini yang di bagian atas gas, pedal throttle. Ini untuk central lock ke driver side. Ini aku nggak jujur nih, nggak tahu apa, cuman kayaknya nyambung ke dashboard, jadi sementara potong aja dulu. Mungkin sih 60 sen ya. Nah, sekarang kurang lebih wiringnya sudah jauh lebih membaik, yang asalnya seperti ini. Jadi sekarang lumayan berkurang, tinggal kita sumputin lagi aja ke atas. Ya. Jadi nggak cuma ngerjain wiring aja Zebra, AC juga. Kompresor ganti, kondensor ganti, semua hardline, selang, evaporator bersihin. Terus AC kontrol, elektroniknya juga nyambung ke ECU sekarang. Sekarang lagi proses untuk tes bocor, isi oleh freon. Nanti kita vakum, tes bocor lagi. Kalau pes, baru kita lanjut untuk isi freonnya. Teman-teman, akhirnya Zebra sudah mulai terakhir. Kita udah mulai melakukan assembly lagi. Sekarang sama Iki sama BF mau dibersihin dulu, mau divakum dulu, yang entah terakhir kapan Zebra divakum dalamannya. Tapi lihat nih, untuk selang AC-nya semua baru, kompresornya baru, bracketnya custom, pulley-nya juga baru, magnetnya, wiringnya baru, bagian kolong sini juga sudah lumayan agak rapi, walaupun nggak begitu rapi-rapi amat, tapi lumayan. Sudah ada idle control, dan yang pasti adalah sudah ada AC control. Jadi kompresor AC-nya juga dikontrol oleh ECU. Jadi kalau misalnya kita gas di atas sekian persen, kompresor mati. RPM di atas sekian persen, kompresor mati. Mesin mati, kompresor pun nggak engage. Ketika cranking pun kompresor tidak engage. Jadi sangat-sangat mempermudah. Dan jangan lupa juga untuk kondensor di bagian belakangnya itu, kondensornya baru, fan-nya baru, dryernya baru. Jadi selama ini sebenarnya AC-nya dingin, cuman agak sedikit terlalu berat untuk si engine-nya. Jadi ketika lagi di tol ada sedikit dek. Kompresor pun sudah tua, jadi sudah mulai agak slip si kopling-nya. Sekarang lagi dirakit karena kita persiapan ke sirkuit Mijen Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan Raya Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, exit tol Kaliwungu. Alhamdulillah, amin. Oke, pertandingan antara Espas tua dengan
Kijang 1 TR. Oke? Kalau kalah swap 2 jejet ya. Halo. Aduh, Mak, malu kali aku, Bang. Oke, gaspol. Gas, 1, 2, 3.